Nah kemudian anak-anak itu ngeluh persoalan pulang terlalu sore. Betul tidak anakku? Sekali lagi betul tidak? Saya tuh kan keluhan tuh karena sering nongkrong sama anak-anak. Apa sih masalah? Betul tidak Pak Guru? Mohon maaf juga Pak Kadisdik, pulangnya jangan jam 3 Pak. Bayangin loh, mereka sudah bangun jam 5, setengah 5, berangkat ke sekolah setengah 7, terus kalau pulangnya ke rumah setengah 4 Pak, capek Pak, kelelahan. Dan memang mereka itu akan lebih bugar Pak kalau sekolahnya cuma 2 hari Pak. Wow. Siga nyihiang bolos wae. Nyihiang itu anak saya itu lebih lucu. Sekolah pertama kelas 1, sudah seminggu udah pindah kelas. Saya bilang Nyihiang kok kenapa jadi kelas 2? Kelamaan gitu. Terus gimana? Minggu depan Nyihiang mau pindah kelas 3. Aja kacau saya bilang. Saya bilang anak-anak namanya juga. Nah, menurut saya idealnya coba ukur secara psikologi anak itu bisa kuat berapa jam dalam sehari. Kalau masuk setengah 7 menurut saya nih, saya bukan ahli pendidikan, menurut saya setengah 2 itu sudah harus pulang. Setuju? Sebenarnya yang berteriak tuh bukan anak-anak, guru. Tapi guru nyuruh ke anak-anak. Nah, oke. Setengah 2 itu harus pulang Pak, karena hitung jam kerja PNS. Mohon maaf, PNS itu, ASN itu masuknya jam 8. Setengah 8 kan? Ya kan? Setengah 8 kan? Pulangnya setengah 3. Hah? Jam 4, tapi kan ngerjanya bukan kayak guru. ASN mah macam HP unggul digaji kikiran. Bener nggak? Jangan disamain nama guru. Nutur-nutur gubernur unggul digaji, gituan unggul. Gaji. Jangan disamain. Guru ini kan fokus Pak, fokus, ya kan? Fokus. Nah, coba tolong dikaji lah. Saya akan minta kaji saja. Mereka pulangnya jangan jam setengah 3 atau setengah 4. Pulangnya setengah 2. Sampai rumah setengah 3. Dia mandi, istirahat, setengah 4 sudah berkumpul di rumah. Tapi dengan catatan anak sekolah pulang sekolah langsung ke rumah. Jadi nanti kalau nanti Polri menemukan anak-anak pulang sekolah tidak langsung ke rumah, maka jam pelajarannya tambah sampai maghrib. Setuju nggak? Saya ini sudah begini loh ketemu anak-anak, knalpot brong, knalpot brong, aing gubernur ya. Sia lamun teu ganti knalpot brongna, besok tidak naik kelas. Saya begitu Pak sekarang. Tapi kan saya kasihan sama anak-anaknya, 400.000 ganti knalpot. Akhirnya itu anaknya ngajain, rombongan 8 orang isukna. Sia goblok, aing ganti kabel lo loba teuing. Pak knalpot brong Pak. Aduh, awas cirian. Saya itu Pak, mohon maaf jajaran Polri. Saya itu di kampung saya di Lemur Pakuan tidak boleh lewat motor yang knalpotnya brong. Saya sudah mengganti lebih dari 100 knalpot. Kenapa? Sekolah tuh ngajarin pendidikan. Yang harus ngejelasin tentang knalpot brong itu adalah guru biologi. Atau guru fisika. Itu gelombang yang bisa diterima oleh telinga itu berapa gelombangnya, kekuatannya. Gitu, kemudian gurunya bikin sampel, kepinter. Guru ngambil motor masukin ke ruang kelas. Anak yang kemudian diukur tekanan gelombangnya, kan ada alat ukurnya tuh. Terus kemudian anak-anak itu suruh mendengarkan. Itu cara, itulah disebut studi tour. Nah terakhir studi tour. Nih,
Gini deh, pendidikan akan mengalami kemajuan kalau guru memiliki kewibawaan yang tinggi. Maka guru dalam strata zaman kerajaan itu kelasnya tinggalnya di altar. Guratnya gurat air, artinya dia kelas tinggi dalam lingkungan istana yang dia harus independen. Tidak boleh guru menjadi bahan ejekan. Kenapa saya menghentikan? Sekolah tuh nggak dalam pungutan ini, pungutan itu, pungutan ini. Tetapi saya sudah minta 2026 dana bantuan untuk sekolahnya ditingkatin. Untuk apa? Mengcover kekurangan-kekurangan yang dilarang oleh gubernur. Betul nggak? Kan nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi di sekolah itu kan kadang-kadang ada kebutuhan ini, kebutuhan ini, kebutuhan ini. Nah itu harus dihitung detil dalam rencana anggaran. Gitu loh. Saya ridho kok, nggak ada masalah. Yang kedua adalah studi tour ini, saya melihat kok guru kok nggak ngerti makna studi sih. Studi itu kan proses pembelajaran, tour itu perjalanan. Artinya perjalanannya untuk melakukan penelitian. Untuk melahirkan karya ilmiah, jurnal kalau dalam istilah akademik. Jadi nggak usah jauh-jauh belajar itu. Kenapa? Di lingkungan sekolah aja bikin studi tentang penelitian sampah. Organik, anorganik. Di belah itu ada taman, bikin studi. Ada tanah, bikin studi. Ada air, bikin studi. Sudah aja bikin studi. Itu bakso, mie ayam, seblak. Yang di depan sekolah tuh bawa ke lab. Dibikin studi. Kadar lemaknya berapa, proteinnya berapa, apa dampak bagi kesehatan manusia. Lahir orang-orang cerdas. Sekarang tuh nggak peduli. Mohon maaf, saya sangat peduli pada pendidikan. Saya tinggal di Subang, lewat namanya SMA 2. Sama apa tuh, stiper apa tuh. Berantakan. Saya tuh nggak pernah ngomong APBD. Bongkar, beresin, saya bayarin. Selesai rapi. Sekolahnya dan ke depan mohon Pak Sekda koordinasikan dengan PU. 1 kilometer menuju sekolah harus bertrotoar dengan baik. Kilometer. Nanti ada haltenya, ada taman-tamannya, ada air yang siap minum. Nanti anak-anak sekolah itu bergandengan dengan pacarnya nggak apa-apa. Emang nggak boleh? Wah, saya juga dulu pengen, cuman nggak kesampaian. Nggak apa-apa. Sambil nyanyi lagunya Iwan Fals. Zaman dulu, jalan bergandengan tak pernah jajan-jajan. Saya ingin itu berada, saya itu di otak saya itu sekolah itu pusat peradaban. Sekolah itu, nah ini karya-karya ini harus muncul gitu, bukan rutinitas. Saya ingin tertata, maka program di saya hari ini adalah jalan menuju sekolah, itu prioritas. Anda tahu nggak, 2026 itu pemerintah provinsi akan membangun jembatan senilai 26 miliar yang itu jembatan hanya digunakan rakit untuk anak sekolah yang 4 orang. Saya nggak ada masalah. Ini penting. Dan kemudian guru-guru lapor lagi di seluruh Jawa Barat, nggak boleh lagi ada anak sekolah lewat sungai bergelantungan, nggak boleh. Saya pasti bangun, cepat selesaiin. Mau kewenangan desa, mau kabupaten, nggak ada urusan saya. Karena itu adalah martabat pendidikan di Jawa Barat. Mau SD, mau SD, nggak ada urusan saya. Ini penting. Dan saya juga punya mimpi. Punya mimpi apa? Punya mimpi ke depan ada bis sekolah. Itu mimpi. Ini mimpi ya, ini mimpi. Untuk daerah mana? Daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh transportasi. Nah, saya dulu waktu bupati mewujudkan itu, Pak. Masih ada tuh mobilnya. Jadi Pak Sekda data sekolah-sekolah yang jarak ke sekolahnya jauh dan belum terjangkau oleh sarana transportasi publik, nggak ada masalah. Nanti kerjasama TNI, kerjasama Polri, kita berikan bis, kita berikan mobil-mobil yang 24-30. Dulu saya sopirnya itu Koramil. Waktu di Purwakarta. Ketika naik mobil mereka selalu menyanyikan lagu-lagu nasional. Pendidikan. Nanti juga bisa ada Babinsa, Babin Kamtibmas. Udah bisa nyetir. Gak apa-apa. Pagi-pagi nganterin anak ke sekolah siapin mobilnya. Mobilnya milik Pemprov, serahin sama mereka. Suruh dikelola. Kan gitu. Kan gak ada masalah. Nah ini yang dibangun. Jadi untuk studi tour ini saya ingin lagi, apalagi yang saya inginkan, nggak boleh lagi guru jadi bahan nyinyiran bulian orang tua siswa. Nggak enak dengernya Pak, saya, aduh eta mah guru nawe yang gratis jeung keluargana, aduh. Kenapa?
Kenapa? Nanti ada tahapnya Pak. Saya juga ada tahapnya menyadarkan orang tua. Apa itu? Kalau anaknya jajan 30.000 nggak pernah ribut. Anaknya beli baju yang harganya mahal nggak pernah ribut. Anaknya beli motor nggak pernah ribut. Tapi giliran beli seragam sealam dunia tahu semua. Ini juga harus dibenerin orang tuanya. Anaknya jajan 30.000, sekolah 100.000 saja, infak ribut di media sosial. Anaknya nonton konser nggak ribut. Anaknya nonton kesana kesini nggak ribut. Giliran kenaikan kelas, ada iuran untuk bikin tenda, ribut. Kenapa? Ini problem. Sehingga apa sih yang ada dalam pikiran saya? Yang ada dalam pikiran saya ini adalah jangan sampai negara sudah memberikan subsidi lewat dana BOS, lewat BPMU dan lewat kebijakan pembangunan pendidikan termasuk infrastruktur dengan jumlah puluhan triliun. Tetapi orang tua tetap budget pendidikannya mahal karena biaya lain-lain anaknya terlalu banyak. Saya ingin menekan ini. Konsisten pendidikan free, maka orang tuanya juga harus memberikan pendidikan bagi anak-anaknya.